Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Rika duduk sendirian di ruang tamu rumahnya, memandangi layar televisi yang menyala tanpa benar-benar memperhatikan apa yang ditayangkan. Hanya ada suara samar dari acara malam yang menemani keheningan. Jam di dinding menunjukkan pukul 23.30. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menarik selimut kecil yang menyelimuti kakinya, mencoba menghangatkan tubuhnya. Malam ini terasa lebih sepi daripada biasanya. Orang tuanya sedang keluar kota selama seminggu, dan rumah yang biasanya ramai kini terasa terlalu luas dan sunyi. Saat ia hendak mematikan televisi dan pergi ke kamar, sesuatu terjadi. "Rika!" Suara itu pelan, seperti bisikan lembut yang hampir tidak terdengar. Jantungnya langsung berdebar. Ia menoleh ke belakang, menatap ke arah lorong gelap yang mengarah ke dapur. Tidak ada siapa-siapa. Ia mengerjap, mencoba mengendalikan pikirannya. Mungkin hanya perasaanku, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Ia menghela napas, mematikan televisi, lalu berjalan menuju kamarnya. Namun, saat ia melewati cermin besar di dekat ruang tamu, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya. Malam berikutnya, kejadian itu terulang lagi. Kali ini, ia sedang duduk di meja belajarnya, mengerjakan tugas kuliah. Suara kipas angin di kamarnya berputar pelan, menciptakan dengungan monoton yang seharusnya bisa menenangkan pikirannya. Namun, sekali lagi, "Rika!" Suaranya lebih jelas daripada sebelumnya. Rika langsung menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia bangkit dari kursinya dan membuka pintu kamar, menatap lorong rumahnya yang gelap. "Mama, Papa?" serunya, berharap ada jawaban. Tapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Rika menelan ludah. Ia merasa semakin tidak nyaman. Ia kembali ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Namun, tepat sebelum ia naik ke kasurnya, tok, 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 seseorang mengetuk pintu dari luar. Jantungnya seketika berdetak lebih cepat. Tangannya meraih gagang pintu, ragu-ragu. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa?" Hening. Tidak ada jawaban. Rika merapatkan tubuhnya ke pintu, mencoba mendengarkan sesuatu. Dan saat itu juga, dari balik pintu, ia mendengar suara napas. Pelan, berat, seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di luar, menunggunya membuka pintu. Rika mulai merasa ada yang tidak beres dengan rumahnya. Bisikan yang terus terdengar, pintu yang diketuk tengah malam, dan rasa tidak nyaman yang semakin kuat. Sesuatu sedang mengawasinya. Ia mencoba menceritakan ini ke sahabatnya, Tania, saat mereka bertemu di kampus. "Mungkin cuma imajinasimu, Rick," kata Tania sambil menyeruput es kopinya. "Kamu kan sering sendirian di rumah. Bisa jadi cuma sugesti." Tapi suaranya jelas, "Tan," bantah Rika. "Dan aku dengar itu bukan cuma sekali. Aku yakin ada sesuatu di rumahku." Tania mengernyit, lalu berpikir sejenak. "Kalau kamu memang yakin, kenapa nggak coba rekam aja?" "Rekam?" "Iya, pas kamu dengar suara itu lagi, rekam pakai HP. Kalau ada suara aneh yang terekam, berarti kamu nggak berhalusinasi." Saran itu terdengar masuk akal. Malamnya, Rika kembali ke rumah dengan tekad baru. Jika memang ada sesuatu di rumahnya, ia harus mengetahuinya. Ia pun mengaktifkan perekam suara di ponselnya dan meletakkannya di meja belajar. Kemudian, ia duduk di kasur, menunggu. "Rika!" Suaranya muncul lagi. Rika langsung menekan tombol stop dan memutar ulang rekamannya. Ia mendengarkan dengan saksama. Pada awalnya, hanya ada suara dengungan kipas angin. Lalu, terdengar suara bisikan samar. Suara seseorang memanggil namanya. "Rika!" Bisikan itu pelan, tetapi jelas. Rika merasa bulu kuduknya berdiri. Tapi yang membuatnya semakin ketakutan adalah suara lain yang muncul di akhir rekaman.
Suara napas, pelan, dekat, dan kemudian sebuah bisikan lirih terdengar. Aku di sini. Ponsel di tangan Rika jatuh ke lantai. Tangannya gemetar hebat. Dadanya naik turun. Nafkahnya tersengal. Ada sesuatu di dalam rumah ini. Bukan hanya suara. Ada sesuatu yang benar-benar ada di sini. Setelah mendengar rekaman itu, Rika tidak bisa tidur. Setiap suara kecil yang terdengar membuatnya melompat kaget. Bahkan, suara angin yang berdesir dari jendela terdengar seperti bisikan seseorang. Malam semakin larut. Namun, Rika tetap tidak bisa memejamkan mata. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah-olah, ia tidak benar-benar sendirian. Tok, tok, tok. Ketukan pintu terdengar lagi. Namun kali ini, lebih keras dari sebelumnya. Tok, tok, tok. Rika membeku di tempat. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Namun, ia memberanikan diri, mengambil ponselnya, dan mengaktifkan kamera depan. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan kameranya ke pintu kamar, menekan tombol rekam. Lalu, perlahan, mengangkat ponselnya untuk melihat ke belakangnya lewat layar. Layar ponselnya menyala. Pantulan dari kamera depan menampilkan wajahnya yang pucat. Tapi ada sesuatu yang membuatnya ingin menjerit. Di belakangnya, di pojok kamar yang gelap, ada seseorang berdiri. Seseorang yang sangat dekat, dengan mata hitam kosong, dan senyum lebar yang tidak wajar. Sebelum ia sempat berteriak, lampu kamar tiba-tiba padam. Malam itu, Rika tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, suara itu kembali terdengar di kepalanya. Aku di sini. Bisikan itu terlalu nyata. Ia ingin percaya bahwa ini hanya suara angin, efek dari kesepian di rumah besar yang kosong. Tapi tidak peduli seberapa keras ia meyakinkan dirinya. Suara itu memang ada. Dan yang lebih mengerikan, suara itu selalu datang dari belakangnya. Rika menggenggam erat ponselnya, menatap layar dengan gemetar. Ia tahu, ia harus memastikan sesuatu. Karena jika ini bukan halusinasi, maka ada sesuatu yang tinggal di rumah ini. Dan itu bukan manusia. Keesokan malamnya, Rika memberanikan diri untuk melakukan rekaman lagi. Ia duduk di meja belajarnya, mengaktifkan perekam suara di ponselnya, lalu meletakkannya di sudut meja. Ia tidak akan berbicara, tidak akan bergerak. Ia hanya akan menunggu dan mendengarkan. Udara di kamar terasa lebih dingin. Jarum jam menunjukkan pukul 00.30. Hanya ada suara kipas angin yang berputar pelan. Rika menatap lurus ke depan. Jari-jarinya mencengkeram lengan kursinya dengan erat. Beberapa menit berlalu. Hening. Tidak ada suara. Lalu, Rika. Bisikan itu muncul lagi. Jantungnya mencelos. Tapi kali ini, suara itu terdengar lebih jelas. Lebih dekat. Seolah-olah, seseorang sedang berdiri tepat di belakangnya. Rika langsung menghentikan rekaman dan memutar ulang. Dengan telinga bergetar, ia menekan tombol play. Pada awalnya, rekaman hanya menangkap suara napasnya sendiri yang cemas. Lalu, Rika. Bisikan itu terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Seakan ada seseorang berdiri di belakangnya, membisikkan namanya ke telinga. Dan yang lebih mengerikan, ada suara lain yang muncul setelahnya. Sebuah kalimat yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Kenapa kamu tidak melihat ke belakang? Rika menjauhkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ini tidak mungkin. Suara itu sangat dekat. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Jika suara itu berasal dari belakangnya, siapa yang berbicara? Dan apa yang akan terjadi jika ia benar-benar menoleh? Rika mencoba bernapas dengan tenang. Ia menatap lurus ke dinding, tidak berani menoleh ke belakang. Namun, ia bisa merasakan sesuatu di sana. Seperti ada sesuatu yang menunggu. Ia menggigit bibirnya, berusaha mengumpulkan keberanian. Pelan-pelan, ia mengangkat ponselnya.
membuka kamera depan, lalu mengarahkannya ke belakangnya. Layar ponsel menyala, menampilkan sudut kamar yang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Rika menelan ludah. Ia hampir merasa lega, sampai sesuatu bergerak di layar. Sebuah bayangan, hitam pekat, berada tepat di belakangnya. Dan perlahan, ia melihat sesuatu tersenyum padanya di layar. Rika membanting ponselnya ke lantai. Jantungnya berdebar liar. Itu bukan pantulannya sendiri. Itu sesuatu yang lain. Tangannya gemetar saat ia meraih ponsel itu lagi. Layar masih menyala. Namun kali ini, tidak ada apa-apa di sana. Hanya sudut kamarnya yang kosong. Namun, sesuatu terasa berbeda. Udara semakin dingin. Punggungnya terasa berat. Seperti ada seseorang yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Dan sebelum ia bisa bereaksi, ponselnya tiba-tiba mati. Seolah-olah, sesuatu tidak ingin ia melihat lebih jauh. Malam itu, Rika tidak berani tidur. Ia memeluk lutut di atas kasurnya, menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Namun, keheningan tidak berlangsung lama. Tok, tok, tok. Pintu kamarnya diketuk. Pelan, teratur. Dari luar, terdengar suara napas pelan yang berat. Lalu, Rika. Bisikan itu terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan dari belakangnya, tapi dari luar pintu. Seseorang, atau sesuatu, sedang menunggunya di luar. Rika tahu ia tidak bisa terus mengabaikan ini. Jika ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dengan napas tersengal, ia bangkit perlahan. Tangannya meraih gagang pintu. "Kenapa kamu tidak melihat ke belakang?" Suara itu berbisik lagi. Tapi kali ini, bukan dari luar pintu, tapi tepat di belakangnya. Rika merinding. Tangannya masih menggenggam gagang pintu. Namun, ia tidak bisa bergerak. Ia tidak berani menoleh. Ia mencoba mengatur napas. Namun suara itu kembali berbisik. "Lihat ke belakang." Rika memejamkan mata. Ia tidak akan melihat. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pintu kamar terbuka sendiri. Hingga kini ia bisa melihat lorong rumah yang gelap di depannya. Dan di ujung lorong itu, ada seseorang yang berdiri di sana. Wajahnya gelap, tidak terlihat. Namun, Rika bisa merasakan senyumannya. Lalu, sosok itu mulai melangkah mendekat. Perlahan, senyap. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Namun, semakin lama, semakin dekat. Dan sebelum Rika bisa berteriak, lampu kamar mati total. Sejak malam ketika pintu kamarnya terbuka sendiri, Rika tidak lagi merasa aman di rumahnya. Sesuatu sedang mengawasinya. Ia tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Namun, ia bisa merasakannya. Punggungnya selalu terasa dingin. Seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Gangguan yang tadinya hanya berupa bisikan samar kini berubah menjadi kejadian nyata. Pintu rumah terbuka sendiri. Lampu kamar berkedip tanpa alasan. Barang-barang berpindah tempat tanpa ia sentuh. Dan puncaknya, pada suatu malam, cermin di kamarnya mulai menunjukkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Rika mulai tidur dengan pintu kamar terkunci. Namun, setiap pagi, pintunya selalu dalam keadaan terbuka. Pada awalnya, ia mencoba berpikir logis. Mungkin ia lupa menguncinya. Namun, setelah beberapa kali memastikan pintu benar-benar terkunci, pintu itu tetap terbuka keesokan harinya. Hingga akhirnya, pada suatu malam, ia memutuskan untuk merekam pintunya dengan kamera ponsel. Ia menaruh ponselnya di atas meja belajar, mengarahkannya ke pintu kamar. Lalu ia pergi tidur. Dan pagi harinya, seperti biasa, pintu itu terbuka. Dengan jantung berdebar, ia segera mengambil ponselnya dan melihat rekaman semalaman. Pada awalnya, tidak ada yang aneh. Namun, sekitar pukul 3.12 dini hari, sesuatu terjadi. Pintu kamar perlahan terbuka, dengan sendirinya.
Tidak ada siapa-siapa di luar. Namun, yang lebih mengerikan, dalam rekaman, ia bisa melihat bayangan hitam melintas cepat di lorong rumah. Dan bayangan itu menuju ke dalam kamarnya. Setelah melihat rekaman itu, Rika mulai memperhatikan sesuatu yang lain. Cermin di dalam kamarnya. Biasanya, cermin itu hanya memantulkan bayangan biasa. Namun belakangan, ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan pantulannya. Saat ia berjalan melewati cermin, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sesuatu yang tidak terlihat di dunia nyata. Dan pada suatu malam, ia akhirnya melihatnya. Malam itu, Rika baru saja selesai mencuci muka di kamar mandi. Ia berdiri di depan cermin di kamar, menyisir rambutnya dengan santai. Namun, saat ia menunduk sebentar untuk mengambil jepit rambut di meja, ia melihatnya. Bayangan samar, berdiri diam di belakangnya. Jantung Rika langsung berdegup kencang. Ia tidak berani menoleh. Namun, ia bisa melihatnya dengan jelas dalam cermin. Bayangan itu berdiri diam di sudut kamar. Tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Hanya berdiri, menatapnya. Rika menggigit bibirnya, mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya bayangannya sendiri. Namun, saat ia menggerakkan tangannya, bayangan itu tidak ikut bergerak. Ia berhenti bernapas sesaat. Sesuatu sedang berdiri di belakangnya. Ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk menoleh. Dengan sangat lambat, ia menolehkan kepalanya ke belakang. Namun, tidak ada siapa-siapa. Hanya sudut kamar yang kosong. Rika menghela napas lega. Namun, saat ia kembali menatap cermin, bayangan itu masih ada. Dan yang lebih mengerikan, bayangan itu kini tersenyum. Rika membeku. Senyuman itu bukan miliknya. Dalam pantulan cermin, wajahnya tidak bergerak. Namun bayangan di belakangnya tersenyum semakin lebar. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Tangannya mulai gemetar. Ia ingin lari, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Kemudian, bayangan itu melangkah maju. Namun, langkahnya tidak terdengar. Seperti ia tidak benar-benar berada di dunia ini. Dan kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Wajah Rika dalam cermin ikut tersenyum. Namun, Rika yang asli tidak pernah menggerakkan wajahnya. Tiba-tiba, permukaan cermin bergetar halus. Seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalamnya. Rika tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dan kemudian, sebuah tangan muncul dari dalam cermin. Jari-jari panjang dan kurus itu perlahan mencakar permukaan kaca, seolah berusaha keluar. Rika hampir berteriak. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, lampu kamar padam. Kini hanya ada kegelapan total. Rika bisa mendengar napasnya sendiri. Namun ia juga bisa mendengar sesuatu yang lain. Suara napas pelan, tepat di sampingnya. Seseorang, atau sesuatu, telah keluar dari dalam cermin. Dan kemudian, dalam kegelapan, ia mendengar bisikan yang sangat jelas. "Aku sudah lama di sini." Rika merinding dari ujung kepala hingga kaki. Ia bisa merasakan sesuatu berdiri tepat di sebelahnya. Namun, ia tidak bisa melihatnya. Lalu, sesuatu menyentuh bahunya. Dan seketika, Rika menjerit sekuat tenaga. Beberapa saat kemudian, lampu kamar kembali menyala. Rika terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Ia langsung melihat ke cermin. Bayangan itu tidak ada. Hanya dirinya sendiri yang terlihat dalam pantulan. Namun, ada satu hal yang terasa aneh. Ia memperhatikan refleksinya dengan lebih saksama. Ada sesuatu yang berbeda. Matanya, refleksinya menatap balik padanya, dengan tatapan yang bukan miliknya. Dan saat ia mengamati lebih dekat, Rika merasa seperti dirinya sedang melihat sesuatu yang lain. Atau mungkin, yang ada di dalam cermin bukan dirinya lagi. Matahari baru saja terbit,
Tetapi Rika tidak merasa lega. Semalaman ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia selalu teringat apa yang terjadi tadi malam. Cermin yang bergetar, bayangan yang tersenyum, tangan yang keluar dari dalam kaca. Dan yang paling membuatnya tidak bisa berhenti berpikir, tatapan refleksi dirinya di cermin. Itu bukan tatapan dirinya. Itu sesuatu yang lain. Setelah mengumpulkan keberanian, Rika memutuskan untuk keluar dari kamar. Ia harus memastikan bahwa semua ini hanya permainan pikirannya. Namun, saat ia berdiri di lorong rumah, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berubah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah ini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Seolah-olah ada sesuatu yang baru saja melintas di tempat ini. Atau mungkin ada sesuatu yang belum pergi. Untuk menenangkan diri, Rika mengambil sapu dari dapur dan mulai menyapu lantai. Gerakannya lambat dan hati-hati, pikirannya masih kacau. Namun, saat ia memandang ke lantai lebih dekat, ia melihatnya. Jejak kaki, kotor dan samar, tapi sangat jelas. Dan yang lebih aneh, jejak itu berasal dari dalam rumah, bukan dari luar. Rika mengerutkan kening, napasnya tercekat. Ia mengikuti pola jejak kaki itu dengan matanya. Jejak itu dimulai dari belakang kursinya di kamar, tempat ia sering mendengar bisikan. Dan jejak itu berhenti tepat di belakang tempat ia berdiri sekarang. Seolah-olah sesuatu memang selalu berdiri di belakangnya. Tangannya mencengkeram gagang sapu lebih erat. Ini tidak mungkin. Ia tinggal sendirian. Lalu siapa yang meninggalkan jejak ini? Rika menelan ludah, mencoba bernapas lebih tenang. Ia melangkah mundur perlahan. Namun, saat itu juga, lantai di belakangnya berderit. Seperti ada seseorang yang baru saja melangkah. Tepat di belakangnya, Rika membeku. Ia tidak ingin menoleh. Sesuatu ada di sana. Ia bisa merasakan udara di tengkuknya semakin dingin. Namun, jika ia tidak melihat, apakah sesuatu itu akan tetap berdiri di sana? Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Rika menoleh perlahan. Matanya bergerak hati-hati, menatap ke belakangnya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya lantai dengan jejak kaki yang masih jelas terlihat. Namun, saat ia menggerakkan kakinya sedikit, jejak kaki baru muncul. Tepat di sampingnya. Rika tersentak mundur. Tubuhnya membeku. Ia menatap lantai dengan mata lebar. Tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bagaimana bisa jejak kaki baru muncul? Tanpa ada orang di sana, tangannya mulai berkeringat. Ia merasa semakin tidak aman. Dan yang lebih mengerikan, saat ia melangkah mundur lagi, ia melihat sesuatu bergerak di lantai. Bayangan. Bayangan yang bukan miliknya. Bayangan itu bergerak sendiri, berjalan pelan di lantai menuju ke arahnya. Namun, saat ia menoleh ke sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Bayangan itu tidak memiliki pemilik. Dan kemudian, bayangan itu berhenti, tepat di bawah kakinya. Seketika, udara di dalam rumah menjadi lebih dingin. Rika ingin lari. Ia ingin keluar dari rumah ini. Namun sebelum ia sempat bergerak, pintu kamarnya tertutup dengan keras. Brak! Rika melompat kaget. Napasnya tercekat. Pintu kamar yang tadinya terbuka lebar, kini tertutup rapat. Sesuatu baru saja masuk ke dalamnya. Dan ia tahu, itu bukan dirinya. Rika menatap pintunya dengan ketakutan. Jari-jarinya gemetar saat ia mengangkat tangannya ke arah gagang pintu. Namun, saat ia hendak menyentuhnya, ketukan terdengar dari dalam kamar. Tok, tok, tok. Seolah-olah sesuatu di dalamnya ingin keluar. Atau menunggunya masuk. Rika tidak tahu harus apa. Haruskah ia membuka pintu? Atau lari? Namun sebelum ia bisa memutuskan, suara itu terdengar lagi. Rika. Suara itu datang dari dalam kamar. Bukan bisikan lemah seperti sebelumnya. Suara ini lebih jelas, lebih nyata, dan lebih mengerikan. Karena suara itu terdengar seperti dirinya sendiri.
Rika terhuyung mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Suara itu suara dirinya sendiri. Namun, ia tidak sedang berbicara. Lalu, siapa yang berbicara di dalam kamar? Pikirannya mulai kacau. Ia ingin pergi, tapi sesuatu menghalangi tubuhnya untuk bergerak. Dan kemudian, gagang pintu mulai berputar sendiri. Pelan, seperti sesuatu sedang berusaha membukanya dari dalam. Dengan panik, Rika melangkah mundur lebih jauh. Pintu kamar sedikit terbuka, hanya menyisakan celah kecil. Dan dalam celah itu, ia melihatnya. Sepasang mata kosong sedang menatapnya. Dan kemudian, suara yang sama kembali berbisik. "Aku di sini." Seketika, lampu di seluruh rumah padam, dan semuanya menjadi gelap. Rika tidak bisa lagi membedakan kenyataan dan mimpi. Sejak kejadian malam itu, pintu kamar yang tertutup sendiri, suara yang terdengar seperti dirinya, dan mata hitam di balik celah pintu, tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap kali ia mencoba tidur, mimpi buruk selalu datang. Namun, ini bukan sekadar mimpi biasa. Mimpi-mimpi itu terlalu nyata. Seolah-olah, ia tidak sedang bermimpi, tetapi sedang berada di tempat lain. Di tempat yang sangat menyerupai rumahnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda, dan yang lebih mengerikan. Ia tidak sendirian. Mimpi itu selalu dimulai dengan cara yang sama. Ia bangun dari tempat tidur di dalam mimpinya, dan semuanya tampak normal. Kamar, meja belajar, lemari, cermin, semuanya terlihat persis seperti di dunia nyata. Namun, begitu ia melangkah keluar dari kamar, sesuatu terasa aneh. Rumahnya terasa lebih sunyi, udara lebih dingin, dan lampu di lorong berkedip-kedip dengan ritme yang tidak wajar. Setiap kali ia berjalan melewati ruang tamu, ia selalu melihat sesuatu yang aneh. Cermin besar di ruang tamu terlihat lebih gelap dari biasanya. Dan di dalam cermin itu, ada seseorang yang berdiri diam. Dalam setiap mimpi, Rika selalu melihat sosok itu. Sosok yang mengingatkannya pada dirinya sendiri, tetapi bukan dirinya. Wajahnya sama, namun kulitnya lebih pucat, matanya lebih hitam, lebih kosong, seperti tanpa jiwa. Dan yang lebih mengerikan, sosok itu selalu tersenyum. Bukan senyuman biasa, tapi senyuman yang terlalu lebar, terlalu tidak wajar. Dan setiap kali Rika mencoba bergerak, sosok itu bergerak lebih dulu. Seolah-olah, ia sedang meniru setiap gerakan Rika. Atau mungkin, sosok itu sedang menunggunya. Dalam mimpi itu, Rika selalu mencoba keluar dari rumah. Namun setiap kali ia mencoba membuka pintu depan, pintu itu selalu terkunci. Ia berusaha memecahkan kaca jendela, tapi jendela itu tidak bisa dipecahkan. Ia mencoba berlari ke lorong, namun lorong rumahnya tiba-tiba berubah lebih panjang. Dan semakin ia berjalan, semakin ia merasa tersesat di dalam rumahnya sendiri. Sampai akhirnya, ia selalu menemukan satu ruangan yang tidak ada di dunia nyata. Ruangan itu berada di ujung lorong. Pintu kayunya terbuka sedikit. Di dalamnya, gelap pekat. Namun, di dalam kegelapan itu, ia bisa melihat seseorang duduk di atas kursi. Sosok itu selalu duduk diam di dalam ruangan gelap. Tubuhnya membungkuk. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Rika tidak pernah bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, ia bisa merasakan tatapannya. Tatapan yang dingin. Dan setiap kali ia mencoba mendekat, sosok itu mulai berbicara. Namun, suaranya terdengar sangat pelan, seperti bisikan yang berasal dari jauh. Hingga akhirnya, sosok itu mengangkat kepalanya. Dan dalam satu detik yang mengerikan, wajahnya berubah menjadi wajah Rika. Namun, wajah itu terlihat lebih menyeramkan. Matanya kosong, senyumannya lebar. Dan kemudian, ia berbisik pelan, "Tukar tempat denganku." Saat suara itu masuk ke dalam telinganya, Rika selalu terbangun. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Napasnya tersengal.
dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Namun, mengapa mimpi itu selalu terulang? Mengapa rumah di dalam mimpinya terasa begitu nyata? Dan yang lebih mengerikan, mengapa sosok di dalam mimpinya memiliki wajah yang sama dengannya? Rika mencoba melupakan mimpinya. Namun, keesokan paginya, sesuatu terjadi. Saat ia bangun dan berdiri di depan cermin di kamarnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir jatuh lemas. Di lehernya, ada bekas jari. Seperti seseorang telah mencengkeram lehernya dalam tidurnya. Bekas itu nyata. Bekas itu tidak mungkin berasal dari mimpi. Lalu, apakah mimpi itu bukan sekadar mimpi? Dengan jantung berdebar, Rika menatap pantulan dirinya sendiri di dalam cermin. Namun, ada sesuatu yang aneh. Refleksinya terlihat berbeda. Matanya terlihat lebih gelap dari biasanya. Seolah-olah, matanya bukan lagi miliknya. Dan saat ia bergerak, refleksinya terlambat sepersekian detik. Seolah-olah, sesuatu di dalam cermin sedang mencoba menirunya. Dan saat ia memandang lebih dekat, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Refleksinya tersenyum. Padahal, ia tidak sedang tersenyum. Rika mundur dengan panik. Ia menutup matanya, mencoba mengatur napasnya. Namun, saat ia membukanya kembali, pantulan dirinya masih tersenyum. Dan dalam keheningan kamar, suara itu berbisik di telinganya. "Aku sudah di sini sejak lama." Jantung Rika berhenti sejenak. Ia ingin berteriak. Namun, suara itu kini terdengar lebih dekat. "Tukar tempat denganku." Dan saat itu juga, lampu kamar padam. Rika tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi di rumahnya. Bisikan yang terus menghantuinya. Mimpi yang terlalu nyata. Sosok yang memiliki wajah yang sama dengannya. Dan kalimat yang selalu terulang. "Tukar tempat denganku." Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah rumah ini memang menyimpan sesuatu yang lebih mengerikan? Atau, apakah sesuatu itu sedang mengincarnya? Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban adalah bertanya kepada seseorang yang telah lama mengenal rumah ini. Tetangga lamanya. Siang itu, dengan perasaan was-was, Rika berjalan menuju rumah Ibu Mirna, tetangga sebelah rumah yang sudah tinggal di lingkungan ini selama lebih dari 20 tahun. Ibu Mirna adalah satu-satunya orang yang mungkin mengetahui sejarah rumahnya. Dengan ragu, Rika mengetuk pintu rumah itu. Tok, tok, tok. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita parubaya dengan mata tajam dan wajah penuh kerutan menatapnya dari balik pintu. "Oh, Rika? Ada apa?" tanya Ibu Mirna heran. Rika tersenyum canggung. "Maaf, Bu. Saya ingin bertanya sesuatu tentang rumah saya. Rumah ini sebelumnya pernah dihuni siapa?" Ekspresi Ibu Mirna berubah. Matanya menyipit. Seolah-olah Rika baru saja menyebut sesuatu yang seharusnya tidak dibicarakan. "Kenapa kamu tiba-tiba bertanya?" "Akhir-akhir ini, saya mengalami kejadian aneh di rumah itu." Ibu Mirna terdiam cukup lama. Lalu, ia menghela napas dalam-dalam dan berkata pelan, "Dulu, ada seseorang yang tinggal di sana. Tapi dia tidak pernah pergi." Rika menelan ludah. Kata-kata Ibu Mirna terdengar begitu menyeramkan. "Siapa, Bu?" tanyanya hati-hati. Ibu Mirna menatap Rika tajam sebelum akhirnya berbisik pelan. "Namanya Sari. Dia pernah tinggal di rumah itu bertahun-tahun lalu. Tapi dia ditemukan tewas di dalam kamarnya sendiri." Rika merinding. Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, Ibu Mirna melanjutkan. "Saat ditemukan, posisi tubuhnya sangat aneh. Wajahnya menghadap ke belakang." Rika tersentak. Apa maksudnya wajahnya menghadap ke belakang? Bagaimana bisa seseorang mati dalam posisi seperti itu? Tangannya mencengkeram lututnya kuat-kuat. Ini terlalu aneh.
Namun, yang lebih mengerikan adalah, sebelum Sari meninggal, ia sering mengeluh tentang satu hal. Sesuatu yang terdengar begitu familiar bagi Rika. Sari sering berkata bahwa ia merasa selalu ada yang berdiri di belakangnya. Pernyataan itu membuat darah Rika membeku. Sari merasa ada yang berdiri di belakangnya? Bukankah itu persis seperti apa yang Rika alami? Bisikan, bayangan di cermin, jejak kaki di lantai, dan sosok yang selalu berdiri di belakangnya. Jadi, apakah hal yang sama sedang terjadi pada dirinya sekarang? Rika merinding dari ujung kepala hingga kaki. Namun, Ibu Mirna belum selesai bercerita. Dengan suara pelan, ia melanjutkan. Yang lebih mengerikan, sebelum dia meninggal, Sari pernah berbicara kepada seseorang. Katanya, dia sering bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, ada seseorang yang memiliki wajah yang sama dengannya. Dan orang itu berkata, "Tukar tempat denganku." Rika langsung membeku. Itu persis seperti mimpi yang selama ini ia alami. Tidak mungkin. Ini hanya kebetulan. Pasti hanya kebetulan. Tapi, bagaimana bisa semuanya sama? Mimpi buruk tentang sosok yang menyerupai dirinya sendiri. Suara bisikan yang selalu datang dari belakang. Perasaan bahwa ada yang mengawasinya setiap saat. Dan yang paling membuatnya ketakutan. Sari meninggal dalam keadaan wajah menghadap ke belakang. Seakan-akan ada sesuatu yang telah mengambil alih tubuhnya. Dan sekarang, Rika mengalami hal yang sama. Apakah ini berarti ia juga akan mengalami nasib yang sama? Rika merasa tidak bisa lagi tinggal di rumah itu. Ia harus keluar dari sini. Ia harus pergi secepat mungkin. Namun, apakah rumah ini akan membiarkannya pergi? Ia terburu-buru kembali ke rumahnya, mencoba mengemasi barang-barangnya. Namun, saat ia membuka pintu kamarnya, sesuatu terasa berbeda. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Dan kemudian, ia melihatnya. Di cermin besar di dalam kamarnya, ada seseorang yang sedang berdiri di dalam pantulan. Berdiri diam di dalam kamar. Wajahnya adalah wajah Rika. Namun, senyumannya begitu mengerikan. Dan perlahan, sosok itu mengangkat tangannya dan mengetuk permukaan cermin dari dalam. Tok, tok, tok. Rika membeku. Napasnya tercekat di tenggorokan. Tangannya gemetar saat ia melangkah mundur. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok di dalam cermin mulai bergerak lebih cepat darinya. Ia melangkah mundur, tapi refleksinya berjalan maju. Hingga akhirnya, mereka bertukar tempat. Dan saat itu juga, senyum di wajah refleksinya menghilang. Refleksi itu kini menatapnya dengan kosong. Dengan ekspresi tidak mengenali dirinya sendiri. Seolah-olah, sosok di dalam cermin kini bukan lagi dirinya. Dan ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ia tidak bisa bergerak. Tangannya tidak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menatap. Dan di dalam cermin, sosok yang menyerupainya mulai berbalik. Dan dengan suara yang dalam dan dingin, ia berbisik, "Sekarang, giliranmu di sini." Seketika, lampu kamar padam. Malam itu, Rika tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasur, matanya menatap langit-langit kamar, tubuhnya terasa kaku. Seluruh kejadian yang ia alami selama beberapa minggu terakhir terus berputar di kepalanya. Bisikan di belakangnya. Sosok yang selalu mengintai dari dalam cermin. Mimpi buruk tentang seseorang yang memiliki wajah yang sama dengannya. Dan yang paling mengerikan, kisah tentang Sari, penghuni rumah ini sebelum dirinya. Wanita yang meninggal dengan wajah menghadap ke belakang. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sari? Dan yang lebih penting, apakah hal yang sama sedang terjadi pada dirinya? Rika menarik selimutnya lebih erat. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan semuanya, semakin suara itu mendekat. "Rika!" Ia membeku. Suara itu tidak berasal dari dalam kepalanya.
Itu nyata. Dan yang lebih mengerikan, itu datang dari belakangnya. Pelan, namun terdengar begitu jelas. Aku di sini. Rika menahan napas. Tubuhnya mulai berkeringat dingin. Dia di belakangku. Aku tahu dia ada di sana. Namun, aku tidak berani melihat. Lalu, kenapa kamu tidak melihat ke belakang? Jantung Rika berdetak begitu keras hingga terasa menyakitkan. Tangannya gemetar di bawah selimut. Namun, kali ini, ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Sesuatu memang ada di belakangnya. Selama ini, ia selalu berusaha tidak menoleh. Namun, apa yang akan terjadi jika ia melihat ke belakang? Rasa takutnya semakin besar. Namun rasa penasaran juga mulai menguasainya. Dengan perlahan, ia meraih ponselnya di meja samping tempat tidur. Jarinya gemetar saat ia menekan layar. Kamera depan menyala. Cahaya dari layar ponselnya memberi sedikit penerangan di kamar yang gelap. Dan kini, ia akan melihat kebenaran. Dengan tubuh masih berbaring, ia mengangkat ponselnya, lalu mengarahkannya ke belakang. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di layar ponselnya, seseorang berdiri di belakangnya. Sangat dekat, begitu dekat. Hanya berjarak beberapa senti dari kepalanya. Dan orang itu memiliki wajah yang sama persis dengannya. Namun, itu bukan dirinya. Matanya lebih gelap, lebih kosong, dan yang paling mengerikan, ia tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar, terlalu dalam, terlalu tidak wajar untuk wajah manusia. Dan dalam keheningan itu, sosok itu menggerakkan bibirnya, berbisik tanpa suara. Namun, Rika bisa membacanya dengan jelas. Tukar tempat denganku. Rika ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Seolah-olah, seseorang telah merampas suaranya. Tangannya ingin menjatuhkan ponsel, tetapi tubuhnya terasa terkunci di tempat. Layar ponselnya mulai bergetar. Gambar di layar terdistorsi, seolah-olah sesuatu sedang menariknya ke dalam. Dan kemudian, bayangan itu mulai bergerak. Perlahan, namun pasti, ia mulai mendekat. Dalam hitungan detik, bayangan itu kini begitu dekat hingga nyaris menyentuh pipinya. Dari layar ponsel, Rika bisa melihat dengan jelas. Mata hitam pekat itu menatapnya tanpa berkedip. Mulutnya tetap tersenyum. Dan yang paling menyeramkan, tangan bayangan itu mulai terangkat. Jarinya kurus dan panjang. Ia perlahan mengulurkan tangannya ke arah bahu Rika. Dan saat jari itu menyentuh kulitnya, Rika bisa merasakan dinginnya. Dingin yang bukan berasal dari manusia. Tiba-tiba, lampu kamar mati total. Layar ponsel juga padam. Kini hanya ada kegelapan. Dan dalam kegelapan itu, Rika bisa merasakan sesuatu menekan dadanya. Menekannya lebih keras. Dan lebih keras. Ia tidak bisa bernapas. Sesuatu sedang menariknya. Menariknya ke dalam kegelapan. Lalu, suara itu berbisik lagi. Kali ini, lebih jelas. Tukar tempat denganku. Saat Rika membuka matanya, hari sudah pagi. Cahaya matahari menyusup melalui jendela kamar. Udara terasa hangat. Ia bangkit perlahan. Duduk di kasurnya dengan kepala berat. Dadanya terasa sesak, seolah-olah ia baru saja mengalami mimpi buruk. Namun, apakah itu benar-benar mimpi? Ia menoleh ke meja samping tempat tidur. Ponselnya tergeletak di sana. Namun, sesuatu terasa aneh. Ia mengambil ponselnya dan menyalakan layar. Pukul 7.13 pagi, ia membuka galeri. Dan apa yang ia temukan membuat tubuhnya kembali membeku. Di galeri ponselnya, ada sebuah video baru. Dari rekamannya sendiri, dibuat pukul 3.23 dini hari. Namun, ia tidak ingat pernah merekam apapun. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol play. Layar ponsel mulai menampilkan video. Di dalam rekaman, ia melihat dirinya sendiri. Namun ada sesuatu yang sangat salah. Wajahnya terlihat kosong, matanya gelap, dan tidak berkedip. Dan yang paling menyeramkan, ia tersenyum.
Lalu, di akhir video, ia berbicara, "Akhirnya, kamu melihatku." Dan kemudian, video itu mati. Rika menatap ponselnya dengan napas terengah-engah. Apa yang baru saja ia lihat? Siapa yang merekam video itu? Dan yang lebih penting, apakah itu masih dirinya? Atau, apakah sesuatu yang lain telah mengambil tempatnya? Ia mengangkat wajahnya, menatap cermin di kamar. Dan di dalam pantulan, sosoknya tersenyum. Namun, Rika yang asli tidak sedang tersenyum. Cahaya matahari masuk ke dalam kamar Rika, menyinari setiap sudut ruangan yang sebelumnya terasa begitu mencekam. Pagi ini terlihat normal. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bayangan yang bergerak sendiri. Tidak ada pintu yang terbuka tanpa sebab. Rumah ini terlihat damai. Namun, jika diperhatikan baik-baik, ada sesuatu yang berbeda. Rika duduk di kasurnya, diam. Matanya menatap lurus ke depan, kosong. Seolah-olah ia sedang memproses sesuatu. Atau mungkin, sesuatu sedang memproses dirinya. Ia berdiri dari tempat tidurnya dengan gerakan yang lambat. Mengambil ponselnya, menatap layarnya. Ia membuka galeri, melihat rekaman yang ditemukan tadi pagi. Video dirinya sendiri, dengan wajah kosong, dengan mata gelap yang tidak berkedip, dan dengan senyum yang bukan miliknya. Lalu, kalimat yang diucapkan di akhir video itu, "Akhirnya, kamu melihatku." Namun, kali ini, Rika tidak ketakutan. Ia hanya menatap video itu tanpa ekspresi. Seolah-olah, ia sudah tahu. Rika berjalan keluar dari kamarnya. Langkahnya terasa berbeda. Biasanya, ia akan berjalan dengan cepat, tergesa-gesa jika ia sedang cemas. Namun kini, langkahnya pelan, berhati-hati, seperti seseorang yang baru pertama kali mencoba berjalan di tubuhnya sendiri. Ia menuju ke dapur, mengambil segelas air, mengangkatnya ke bibirnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Dan saat ia meneguk air itu, ia berhenti. Sejenak, ia tampak mengenali rasa air tersebut. Seolah-olah, ini adalah pertama kalinya ia merasakan sesuatu dengan tubuh ini. Seolah-olah, Rika yang sekarang bukanlah Rika yang dulu. Rika berjalan menuju kamar mandi. Ia berdiri di depan cermin, menatap refleksinya. Wajahnya masih sama. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Matanya terlihat terlalu kosong. Dan kemudian, ia tersenyum. Namun itu bukan senyum Rika yang biasa. Senyuman itu terasa lebih kaku, lebih tidak wajar. Seperti seseorang yang baru belajar bagaimana cara tersenyum. Seperti seseorang yang baru saja mendapatkan tubuh baru. Ia mulai menggerakkan tubuhnya, mengangkat tangannya perlahan, menggoyangkan jarinya satu persatu, menutup dan membuka telapak tangannya. Seperti seseorang yang sedang menguji tubuhnya sendiri. Lalu, ia mulai berbicara. Suara yang keluar dari mulutnya masih suara Rika. Namun, nada bicaranya terdengar tidak natural. Seolah-olah, ia sedang menyesuaikan diri dengan tubuh ini. Menyesuaikan diri dengan manusia. Sesuatu yang bukan Rika kini berada di tubuhnya. Sosok yang selama ini berdiri di belakangnya, kini telah mengambil alih tempatnya. Ia merasakan tubuh ini, memegang wajahnya sendiri, menarik bibirnya ke atas, mengulang senyuman itu berkali-kali. Ia tertawa pelan, namun tawa itu tidak terdengar seperti milik Rika. Dan di dalam cermin, refleksinya tertawa lebih dulu sebelum dirinya. Jika Rika yang sekarang bukan Rika yang sebenarnya, lalu di mana Rika yang asli? Jawabannya sangat sederhana. Dia terkunci di belakang, di suatu tempat yang tidak bisa dijangkau, di dalam bayangan, di dalam cermin, dalam kegelapan. Ia berusaha berteriak, namun tidak ada yang bisa mendengarnya. Tidak ada yang bisa melihatnya, karena sekarang tempatnya sudah diambil alih. Dan tubuhnya bukan miliknya lagi. Rika yang baru meninggalkan kamar.
Ia berjalan keluar dari rumah. Merasakan angin sepau-sepau untuk pertama kalinya. Menghirup udara segar dengan rasa yang begitu asing. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tetangga-tetangganya masih ada di sana, melakukan aktivitas seperti biasa. Semuanya tampak normal. Tidak ada yang menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Tidak ada yang tahu bahwa Rika yang asli telah hilang. Dan sekarang, sesuatu yang lain hidup di tubuhnya. Saat ia melangkah keluar, seorang tetangganya menyapanya. "Pagi, Rika." Sosok itu berhenti sejenak. Ia menoleh perlahan dan mencoba mengingat bagaimana cara berbicara. Lalu, dengan suara yang sedikit kaku, ia menjawab, "Pagi juga." Tetangganya tersenyum dan melanjutkan aktivitasnya. Tidak ada yang mencurigai apapun. Tidak ada yang menyadari bahwa mereka tidak sedang berbicara dengan Rika yang sebenarnya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka berbicara dengan sesuatu yang lain. Rika yang baru melangkah lebih jauh, menatap dunia di sekelilingnya, merasakan setiap detailnya, merasakan kebebasan yang baru saja ia dapatkan. Karena selama ini, ia hanyalah bayangan. Bayangan yang menunggu di belakang. Bayangan yang selalu berbisik. Dan sekarang, ia akhirnya mendapatkan tubuh yang diinginkannya. Rika yang asli hanya akan menjadi ingatan yang perlahan pudar. Orang-orang akan tetap menganggap bahwa ia adalah Rika. Mereka akan tetap berbicara dengannya, seperti biasa. Dan perlahan-lahan, keberadaan Rika yang asli akan hilang sepenuhnya. Sampai suatu hari, tidak ada seorang pun yang mengingatnya lagi. Karena yang sekarang ada di sini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang telah menunggu sejak lama. Sesuatu yang akhirnya berhasil mendapatkan tempatnya di dunia ini. Mungkin hari ini, hanya Rika yang mengalaminya. Namun suatu hari nanti, seseorang yang lain akan merasakan hal yang sama. Merasa ada yang berdiri di belakangnya. Mendengar suara bisikan yang semakin lama semakin dekat. Dan ketika akhirnya mereka melihat ke belakang, maka kisah ini akan terulang lagi. Akan ada seseorang yang baru kehilangan dirinya. Dan sesuatu yang lain akan mendapatkan tempatnya. Karena mereka selalu menunggu. Mereka tidak pernah pergi. Mereka hanya menunggu giliran berikutnya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.